Tribhuwana Tunggadewi adalah ratu pertama dan penguasa ketiga Kerajaan Majapahit yang berkuasa pada tahun 1328 sampai 1350 Masehi. Tribhuwana Tunggadewi adalah putri dari Raden Wijaya dan istri keempatnya yang bernama Gayatri. Tribhuwana Tunggadewi memiliki saudara kandung bernama Raja Dewi Maharajasa dan saudara tiri bernama Jayanegara, raja sebelumnya. Nama asli Tribhuwana Tunggadewi adalah Dyah Gitarja. Saat Jayanegara masih hidup, Tribhuwana Tunggadewi dan adiknya Raja Dewi dilarang menikah oleh Jayanegara karena takut tahtanya akan terancam. Setelah Jayanegara mangkat, Tribhuwana Tunggadewi dinikahi Pangeran Cakradhara atau Kertawardhana, bangsawan muda keturunan Raja-Raja Singosari, sedangkan Raja Dewi menikah dengan Pangeran Kudamerta Wijaya Rajasa dari Kerajaan Wengker. Perkawinan Tribhuwana Tunggadewi dengan Kertawardhana dikaruniai anak laki-laki bernama Hayam Wuruk yang kelak akan menjadi Raja Majapahit. Pada tahun 1331 Masehi, Tribhuwana Tunggadewi mendapat ujian dalam memerintah Majapahit dengan pecahnya pemberontakan dua daerah taklukan Majapahit, Sadeng dan Ketak. Pemberontakan Sadeng dan Ketak diketahui ketika Ratu berniat mengumpulkan semua penguasa daerah taklukan Majapahit. Setelah dikumpulkan, Ratu menyadari jika wakil Sadeng dan Ketak tidak hadir. Ketidakhadiran Sadeng dan Ketak bisa diartikan sebagai upaya pemberontakan terhadap Majapahit. Ratu Tribhuwana Tunggadewi kemudian mengutus mata-mata untuk memastikan. Benar saja, Sadeng dan Ketak terbukti bersiap melakukan pemberontakan dengan menyiapkan pasukan yang sangat banyak. Mahapatih Aryatadah dan Patih Gajah Mada memberikan saran kepada Ratu untuk memadamkan pemberontakan itu sedini mungkin dengan cara diplomasi. Awalnya Tribhuwana Tunggadewi juga menginginkan agar persoalan ini dapat diselesaikan dengan cara damai. Pasalnya orang-orang Sadeng dan Ketak pernah menjadi bagian dari perjuangan Kerajaan Majapahit. Pemberontakan Sadeng dan Ketak pecah sebagai aksi balas dendam atas kematian Patih Nambi, Patih pertama Majapahit. Nambi yang saat itu menjabat sebagai patih Kerajaan Majapahit tewas dalam sebuah serangan yang disulut oleh pejabat licik bernama Mahapati. Tragedi tersebut sekaligus menandai runtuhnya Lumajang yang berhubungan dengan Sadeng dan Ketak. Sadeng dan Ketak adalah daerah taklukan Majapahit yang saat ini terletak di Kabupaten Situbondo dan Lumajang. Tewasnya Nambi dan runtuhnya Lumajang membawa duka sekaligus menyulut kemarahan masyarakatnya. Pasalnya, Nambi adalah orang yang berjasa mengangkat derajat dua daerah tersebut. Demi menuntut balas, Sadeng dan Ketak melakukan persiapan besar-besaran untuk menyerang. Selama bertahun-tahun, dua daerah ini tidak hanya merekrut dan melatih pasukan, tetapi juga mempersiapkan senjata. Mahapatih Aryatadah yang sudah sepuh membantu Gajah Mada untuk meredam pemberontakan Sadeng dan Ketak. Setelah berkonsultasi dengan Tribhuwana Tunggadewi, Gajah Mada dan pasukannya mengatur strategi dan bersiap berangkat ke Sadeng. Di tengah persiapan itu, seorang petinggi Majapahit bernama Rakembar yang juga mengincar jabatan Mahapatih Amangkubumi yang saat ini dijabat oleh Aryatadah yang akan pensiun, maka Rakembar membawa pasukan Majapahit ke Sadeng mendahului Gajah Mada. Rakembar atau Rakyan Kembar adalah salah satu pejabat Majapahit. Tidak berbeda dengan Gajah Mada yang mulanya hanya pejabat Majapahit biasa. Begitupun dengan Rakembar. Keduanya pun mempunyai persamaan, ingin tampil sebaik mungkin di hadapan raja, sehingga di antaranya muncul persaingan dalam mewujudkan ambisi masing-masing.
Bersama pasukannya, Rakembar mendahului berangkat ke Sadeng. Dia ingin mencari perhatian di hadapan Ratu Tribuana Tunggadewi. Padahal pada saat itu Gajah Mada dan Aditya Warman, sepupu Ratu Tribuana, disebut sedang melakukan upaya diplomasi dengan Sadeng agar wilayah tersebut dapat tunduk tanpa menumpahkan darah. Sayang, penumpasan pemberontakan Sadeng dan Keta menjadi kacau. Seorang utusan pun dikirim untuk menemui Rakembar agar mengurungkan niatnya dan membawa kembali pasukan yang dibawanya. Tetapi Rakembar menolak. Alasannya apa yang dilakukannya itu semata-mata demi negara. Pertempuran pun tak terelakkan. Dalam beberapa hari pertempuran, jumlah pasukan yang dipimpin Rakembar menyusut. Majapahit semakin terdesak. Ada yang menyebut Tribuana Tunggadewi sampai berangkat menjadi panglima perang agar memotivasi para prajurit Majapahit. Karena Sadeng dan Keta diketahui memiliki kekuatan militer yang sangat kuat. Dia didampingi oleh sepupunya, Aditya Warman. Aditya Warman mengambil peranan untuk menyelamatkan pamor Gajah Mada di hadapan ratu. Dia bersama Gajah Mada beserta pasukannya tiba-tiba sudah sampai di Sadeng dan segera menuju sarang pemberontak. Sadeng tidak siap dengan kedatangan musuh yang sangat tiba-tiba. Para pemberontak Sadeng dan Keta menyangka yang akan maju ke medan perang adalah Ratu Tribuana. Namun yang muncul malah Aditya Warman dan Gajah Mada beserta pasukannya. Karena itu dalam waktu singkat, Sadeng berhasil dilumpuhkan oleh keduanya. Pemberontakan Sadeng dan Keta resmi bisa dipadamkan. Setelah itu Gajah Mada diangkat sebagai Mahapatih Amangkubumi menggantikan Aryatadah. Sedangkan Rakembar diangkat menjadi Panglima Angkatan Bersenjata Majapahit. Setelah menjadi Mahapatih, Gajah Mada mengucapkan sumpah yang sangat terkenal, yaitu Sumpah Amukti Palapa di Balairung Istana Majapahit di hadapan para pembesar kerajaan. Konon pada saat pelantikan Gajah Mada menjadi Mahapatih menggantikan Aryatadah, persaingan antara Gajah Mada dan Rakembar masih terus terjadi. Bahkan ketika Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa di hadapan ratu dan para pembesar kerajaan, Rakembar dengan lantang menertawakan sumpah itu. Bahkan bukan hanya berani menertawakan dengan terbahak-bahak saja, Rakembar berani mengumpat Gajah Mada. Ia menganggap Gajah Mada terlalu menghayal. Tak ayal duel antara keduanya pun terjadi. Gajah Mada yang merasa tersinggung telah ditertawakan oleh Rakembar, kemudian meminta izin kepada Ratu dan Ibu Suri Gayatri untuk menantang duel Rakembar. Setelah diizinkan oleh keduanya, Gajah Mada berduel 1 lawan 1. Setelah melalui pertarungan yang sangat sengit, Gajah Mada keluar sebagai pemenangnya. Riwayat hidup Rakembar berakhir ketika Gajah Mada benar-benar sudah menjabat sebagai Mahapatih. Gerak politik Rakembar dihadang oleh Gajah Mada. Bahkan akhir hayat Rakembar dikisahkan tragis, sebab ia dihukum mati oleh Gajah Mada karena dianggap melawan negara. Sumpah Amukti Palapa mengantarkan kerajaan Majapahit menuju gerbang kejayaan. Dalam sejarah disebutkan wilayah kekuasaan Majapahit tercatat dalam negara Kertagama, meliputi Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, hingga Indonesia Timur, termasuk Nusa Tenggara, Sulawesi, sampai sebagian Maluku. Tribuana Tunggadewi kemudian turun tahta dan digantikan oleh putranya yang bernama Hayam Wuruk, yang pada saat itu berumur 16 tahun.